student, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rahmat Samail. Oke, kembali lagi pada mata pelajaran dasar desain grafis. Pada topik pembahasan kali ini, topik yang akan kita angkat adalah ilustrasi. Jadi unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Langsung saja, let's get on story. Ilustrasi atau dalam bahasa Latinnya adalah illustrate. Nah, ilustrasi ini berarti menjelaskan. Untuk pengertiannya, ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Nah, pada materi pembelajaran sebelumnya kita telah membahas apa itu tata letak dua dimensi dan tiga dimensi ya. Kemarin untuk tata letak dua dimensi kalian tentu masih ingat. Ia merupakan bentuk atau bidang. Nah, selanjutnya, ilustrasi lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Nah, untuk bentuk atau bidang sendiri kemarin tidak memiliki artian atau makna tertentu di dalamnya, sedangkan ilustrasi ini memiliki hubungan subjek dengan tulisan. Artinya ia memiliki makna tersendiri di dalamnya. Selanjutnya, hasil tulisannya dengan teknik drawing, fotografi, atau teknik desain lainnya. Jadi kita dapat membuat hasil karya desain grafis melalui teknik drawing atau gambar ya, atau melalui teknik fotografi, potret ya, atau teknik desain lainnya. Selanjutnya, ilustrasi ini dibuat untuk menerangkan atau sebagai penghias dalam desain tata letak. Jadi ilustrasi ini sangat vital ya fungsinya dalam setiap tata letak di desain grafis. Nah, ini sebagai contoh dari hasil karya desain ilustrasi atau tata letak ilustrasi. Di sini ia merupakan tata letak dua dimensi namun memiliki makna atau arti tersendiri di dalamnya. Ini dapat kalian buat dengan melalui teknik drawing ya. Selanjutnya, nah, di sini juga ada contoh kedua. Ini merupakan sebuah hasil karya desain grafis berupa ilustrasi. Di sini tentunya memiliki makna atau arti tertentu. Nah, ini dapat kalian buat melalui teknik drawing atau fotografi ya. Selanjutnya, nah, di sini ada kembali hasil ilustrasi dua dimensi. Ini merupakan hasil dari karya seni secara fotografi ya. Oke, bicara tentang ilustrasi. Ia selalu berkaitan dengan image yang dipakai pada sebuah desain, sehingga berdasarkan model atau image yang digunakan. Nah, untuk ilustrasi sendiri ia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ilustrasi image bitmap dan ilustrasi image vector. Untuk pengertiannya dari ilustrasi image bitmap, yaitu ilustrasi yang dibentuk oleh susunan raster, pixel, atau titik koordinat dalam suatu grid. Dan semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Nah, untuk ilustrasi image bitmap, ia memiliki keterbatasan resolusi apabila diperbesar. Ketajaman warna dan detail gambar tergantung banyaknya pixel atau warna atau resolusi yang membentuk gambar tersebut. Yang kedua, ilustrasi image vector. Nah, untuk pengertiannya, ilustrasi image vector yaitu ilustrasi yang dibentuk oleh serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk, garis, dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Nah, kalian bisa membayangkan hasil karya desain dari image vector seperti apa?
Selanjutnya, ukuran file relatif kecil dan jika diubah ukurannya, kualitasnya akan tetap sama. Ini adalah salah satu keunggulan dari image vector. Dan selanjutnya, ilustrasi image vector seringkali dipakai dalam membuat sebuah logo, animasi, ilustrasi, kartun, clip art, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh kalian dapat menggunakan software CorelDRAW, Adobe Photoshop, atau Adobe Illustrator untuk membuat hasil karya desain berupa image vector. Ketika kalian perbesar hasil karya tersebut, maka ia tidak akan pecah. Dan selanjutnya untuk format file dari vektor ada .wmf, .svf, .cdr, .ai, dan .pdf. Oke, berikut akan kita tampilkan contoh dari ilustrasi image bitmap dan ilustrasi image vector. Di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari ilustrasi gambar di bawah, manakah yang menunjukkan ilustrasi image vector dan bitmap? Kita tampilkan. Nah, untuk nomor yang pertama, di sini ada gambar mobil berwarna merah. Ini nomor urut pertama, ini nomor urut kedua. Menurut kalian, dari gambar tersebut, manakah yang termasuk ilustrasi image vector dan bitmap? Nomor 1 ataukah 2? Nomor 1 menurut kalian termasuk ke dalam ilustrasi image, dan yang kedua termasuk ke dalam ilustrasi image. Selanjutnya, contoh gambar yang ketiga dan keempat. Contoh gambar dari yang nomor 3, menurut kalian ini termasuk ke dalam ilustrasi image apa? Dan yang keempat sama, dia termasuk ke dalam ilustrasi image. Oke, jika jawaban kalian yang nomor urut 1 termasuk ke dalam ilustrasi image vector, maka jawaban kalian adalah salah. Karena yang nomor urut pertama termasuk ke dalam ilustrasi image bitmap. Ini adalah hasil fotografi ya. Ketika kalian perbesar, pixelnya atau resolusinya akan semakin pecah. Dan yang nomor urut kedua, ini adalah hasil karya desain grafis. Ini dapat kalian buat melalui CorelDRAW atau Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop ya. Ketika kalian perbesar, hasil karya ini tidak akan pecah, maka ia termasuk ke dalam ilustrasi image vector. Dan yang nomor pertama termasuk ke dalam ilustrasi image bitmap. Dan untuk contoh gambar yang ketiga, ini adalah hasil fotografi. Maka ketika diperbesar, resolusinya akan semakin pecah. Ia termasuk ke dalam ilustrasi image bitmap. Karena ketika kita perbesar, pixelnya atau rasternya akan semakin pecah ya. Dan selanjutnya untuk contoh yang keempat, ini adalah hasil karya desain grafis. Kalian dapat membuatnya dengan menggunakan titik-titik atau garis. Ketika kalian perbesar, maka ia tidak akan pecah dan ukurannya pun akan tetap sama. Ia termasuk ke dalam ilustrasi image vector. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, untuk ilustrasi sendiri dapat kita buat secara manual dengan menggunakan CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Di sini kebetulan saya menggunakan CorelDRAW X7. Untuk membuat ilustrasi berupa garis pada CorelDRAW X7, kita dapat menggunakan fasilitas Line Tool. Nah, di dalam fasilitas Line Tool ini ada banyak sekali seperti Freehand Tool, 2-point Line Tool, Bezier Tool, Pen Tool, B-Spline Tool, Polyline Tool, 3-point Curve Tool,
Nah, sebagai contoh di sini saya akan menggunakan Bezier tool untuk membuat garis. Nah, di sini telah tercipta sebuah garis segitiga ya. Kita akan beri warna. Dan jika kita akan membuat sebuah bidang atau ilustrasi berupa bidang-bidang, kita dapat menggunakan fasilitas tools yang ada di sini. Seperti contoh di sini saya akan menggunakan shape tool, di sini rectangle tool. Nah, tercipta sebuah persegi panjang. Kita beri warna misalnya kuning, atau nah seperti itu. Jadi cukup simpel dan cukup mudah untuk menggunakan tools yang ada pada software CorelDRAW X7. Tinggal kita sering-sering berlatih, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, di sini akan kita tampilkan perbedaan dari vektor dan bitmap secara resolusi ya. Di sini ada vektor, ketika resolusinya 600 kali 600, maka ukuran atau size-nya yaitu 55 KB atau KB. Ketika resolusinya 300 kali 300, ukuran filenya 29 KB. Ketika resolusinya kita buat 150 kali 150, maka size atau ukurannya 20 KB. Ketika 72 kali 72, ukuran filenya 15 KB. Nah, meskipun ini ukurannya berbeda-beda, ada 55, 29, 20 atau 15, ketika kita perbesar maka gambarnya akan tetap, tidak akan berubah ya. Ia tidak akan pecah. Nah, ini dapat kalian lihat ini sebagai ilustrasi. Dan yang sampel kedua ada bitmap atau ilustrasi image bitmap. Ketika ukurannya 36 kali 36, size-nya 13 KB. Nah, di sini sudah mulai terlihat nih titik-titiknya. Raster atau pixelnya sudah agak blur nih. Ketika resolusinya kita buat 18 kali 18, size-nya 12 KB, dia semakin blur. Dan kita perkecil lagi 9 kali 9, size-nya 11 KB, dia semakin blur lagi. Kita perkecil lagi ketika ukurannya 4 kali 4 atau size-nya 11 KB, maka akan semakin pecah dan gambarnya semakin tidak jelas. Ini yang dinamakan pixel atau raster ya. Sampai di sini sudah paham atau semakin pusing? Saya yakin kalian mudah ya untuk memahaminya. Oke, see you on class. Nah, untuk praktikumnya nanti akan kita coba menggunakan software CorelDRAW atau Adobe Illustrator pada pertemuan selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.